Bagaimana pandangan atasan Anda terhadap Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat PMIK dan teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project tentunya. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait yang muncul saat wawancara kerja di rumah sakit. Biasanya berkaitan dengan bidang kesehatannya teman-teman ataupun kedokteran ataupun keperawatan. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang biasanya muncul dan pernah aku dapatkan pada saat aku melamar di salah satu rumah sakit dulu. Yang pertama, teman-teman pasti akan ditanyakan terkait diri teman-teman sendiri. Biasanya coba ceritakan tentang diri teman-teman. Pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan umum sebetulnya sebagai pembuka sesi wawancara kerja. Meskipun terdengar sangat sepele, pertanyaan ini merupakan pintu pertama teman-teman untuk meroleh keberhasilan dalam melamar kerja di rumah sakit. Kemudian, teman-teman ceritakan mengenai latar belakang teman-teman dan hal-hal yang menarik tentang teman-teman secara singkat dan jelas, dan usahakan agar perhatian dari HRD atau pewawancara kepada teman-teman itu tertuju langsung ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman ceritakan sesingkat mungkin data diri teman-teman, kemudian pengalaman kerja teman-teman seperti apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, biasanya itu ada pertanyaan bagaimana pandangan atasan Anda terhadap Anda. Biasanya pertanyaan ini itu muncul karena ingin diketahui sama si pewawancaranya atau sama Bapak HRD-nya adalah performa teman-teman di rumah sakit sebelumnya. Hati-hati sebetulnya dalam menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaan ini bisa menjadi penentu apakah pewawancara akan tertarik atau justru malah teman-teman tidak akan keterima di tempat kerja yang teman-teman lamar pada saat itu. Jangan menjelek-jelekan atasan teman-teman di tempat sebelumnya. Sebaliknya, jangan juga berikan kesan positif yang terlalu berlebihan agar teman-teman tidak disangka membual. Jadi berikanlah senatural mungkin, sepositif mungkin, tapi tidak berlebih. Misalkan bagaimana pandangan atasan Anda terhadap Anda, ya ceritakan aja teman-teman dulu kerja kayak gimana, misalkan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, itu biasanya yang muncul, dulu juga sempat muncul pada saat aku wawancara itu adalah hal apa saja yang kurang Anda sukai tentang pekerjaan Anda. Pertanyaan ini sebetulnya jangan sampai teman-teman terbawa suasana saat menjawab pertanyaan ya. Karena berikanlah jawaban yang sewajarnya aja beserta solusi teman-teman menghadapi rasa ketidaksukaan tersebut. Sebagai contoh misalkan, teman-teman bisa menjawab rasa bosan yang muncul misalkan pada saat jaga malam atau saat tidak ada pasien. Namun, untuk mengatasi hal tersebut teman-teman biasanya mengisi waktu dengan melakukan review data-data pasien. Misalkan contohnya ngecek jumlah pasien. Kalau teman-teman jaga di pendaftaran nih, jumlah pasien dari si pagi sampai aku jaga shift malam tuh berapa, misalkan seperti itu teman-teman. Jadi ceritakan hal-hal positif terkait yang pertanyaan-pertanyaan yang barusan dilontarkan. Selanjutnya tentang pertanyaan yaitu, jika kerabat teman-teman menanyakan soal hasil tes kesehatan yang bersifat pribadi atau rahasia, bagaimana sikap teman-teman? Sebetulnya, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan wawancara kerja di rumah sakit yang sangat menjebak sebetulnya. Sebagai salah satu staf medis, apalagi teman-teman adalah seorang preka medis, tentunya teman-teman harus menjaga kode etik profesi. Untuk itu, kepada keluarga sendiri pun teman-teman tidak pantas membeberkan hal tersebut karena kerahasiaan reka medis juga kan sangat diatur ya dalam Permenkesnya reka medis, yaitu Permenkes 269 tahun 2008 seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau teman-teman pasti akan menjawab ya sewajarnya aja sebagai teman-teman, sebagai seorang preka medis. Contohnya misalnya teman-teman jaga di pendaftaran nih, tentunya teman-teman harus selalu melayani pasien dengan telaten dan penuh kesabaran. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan
Bagaimana sikap teman-teman jika pasiennya sedang marah? Hal ini juga masih berhubungan sama pertanyaan yang sebelumnya yang terkait. Misalkan, hal ini juga masih biasanya pasien yang sedang sakit memiliki kecenderungan ingin diperhatikan. Karena itu, ikutilah kemauan pasien yang sedang marah tersebut dan berikanlah senyuman terbaik teman-teman ketika melakukan pekerjaan teman-teman. Jadi, teman-teman tuh harus tetap jaga keenam esannya teman-teman. Pertama itu salam, senyum, sapa, sopan santun, dan pastinya teman-teman harus tetap semangat dalam menjalankan tugas teman-teman sebagai petugas kesehatan tentunya. Kemudian, ada beberapa pertanyaan lagi nih teman-teman yang sering masuk itu misalkan eh bagaimana pandangan teman-teman atau pandangan Anda soal menjaga kerahasiaan? Jawabannya tentu teman-teman harus selalu menjunjung kode etik profesinya teman-teman sebagai pereka medis, bukan? Karena itu, berikanlah jawaban yang sesuai dengan kode etik profesi teman-teman juga. Jangan gunakan emosi personal saat teman-teman menjawab pertanyaan wawancara di rumah sakit seperti ini. Oh, jadi seperti yang pada video aku sebelumnya, teman-teman bisa lihat, nanti linknya akan aku simpen di deskripsi. Itu terkait standar profesi reka medis, itu ada 7 kompetensi, di mana 3 kompetensinya itu adalah akar dari 4 kompetensi yang ada di atasnya yang wajib teman-teman miliki, dan itu bisa dengan pendidikan ya. Tapi untuk yang 3 itu sebetulnya udah dari dalam diri teman-teman sendiri. Misalnya kayak contoh profesionalisme, teman-teman tuh harus punya sikap profesionalisme dalam bekerja seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang pernah aku dapatkan pada saat aku wawancara kerja adalah bagaimana pandangan Anda soal kesetaraan di kalangan pasien? Setiap pasien tentunya ingin diperlakukan sama teman-teman. Jadi tak peduli apa statusnya sebagai seorang petugas kesehatan ataupun reka medis, tentunya teman-teman harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik tanpa teman-teman membeda-bedakan. Seperti itu. Itulah beberapa pertanyaan yang pernah muncul pada saat aku interview di salah satu rumah sakit. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semua juga yang sudah bekerja, aku doakan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan, terus salam untuk keluarga teman-teman di rumah, salam juga untuk keluarga besar teman-teman di tempat kerja teman-teman. Semoga selalu sehat selalu ya. Tetap jaga protokol kesehatannya juga. Stay healthy dan terima kasih.